Berdirilah sebuah kerajaan bernama Kerajaan Sekar Kuning. Sang raja bernama Pande Aji Kusuma dan istrinya Dewi Serantin. Mereka memiliki seorang putri yang cantik jelita dan berhati mulia bernama Putri Mandalika. Hal itu terdengar hingga ke mancanegara, sehingga banyak pangeran ingin memperistri Putri Mandalika. Salam hormat Baginda Terjun. Selamat datang Pangeran. Apa tujuan Pangeran datang kemari? Maaf Baginda, selama ini saya telah mendengar tentang Putri Mandalika yang bukan hanya cantik namun memiliki yang lain. Iya, lalu Tujuan hamba kesini adalah ingin memprestisikan Putri kita berkenan. saya sangat tersanjung apabila putri saya Mandalika bisa menjadi seorang permaisuri. Namun jawaban dari pertanyaan ini akan saya serahkan ke Putri Mandalika. Sekarang Pangeran bisa beristirahat ke istana khusus kami. Baik, Baginda. Ternyata bukan hanya satu pangeran yang ingin memperistri Putri Mandalika, namun beberapa pangeran juga ingin memperistri Putri Mandalika. Mereka bukan hanya tampan, terpelajar, dan berkarisma. Mereka juga membawa sedikit antara untuk sang raja. Mohon maaf Baginda, ini saya ada sedikit demam untuk Baginda dan istri Baginda. Tidak perlu seperti itu Pangeran. Apa tujuan Pangeran datang kemari? Saya telah mendengar tentang Putri Mandalika. Lalu Saya ingin memperistri Putri Mandalika jika Tuhan berkenan. saya sangat tersanjung apabila Tuhan ingin menjadikan putri saya seorang istri. Namun jawaban dari pertanyaan ini akan saya serahkan ke Putri Mandalika. Sekarang Tuhan bisa beristirahat di istana khusus kami. Terima kasih Baginda. Banyaknya hantara yang menumpuk di kamar Putri Mandalika. Putri bukannya merasa senang dengan hal itu, ia malah merasa keberatan. Karena banyak pangeran yang melamar Putri Mandalika, sang raja mengadakan rapat dengan sang istri dan Putri Mandalika. Putriku, bukankah kau sudah tahu banyak pangeran yang datang berkunjung ke kerajaan ini? Lantas apa tujuan mereka datang kemari? Mereka datang kemari hanya untuk melamarmu. Maaf, ayah belum bisa memilih kamu seorang pangeran yang tepat. Mandalika, ibu juga belum bisa memilih pangeran yang tepat untukmu. Ibu hanya bisa mendoakan untukmu agar memilih pangeran yang tepat untuk menjadi suami. Baik Ibu, untuk sekarang aku belum bisa memilih karena aku belum tahu siapa saja mereka. Mungkin nanti malam akan coba lihat saat mereka berkumpul. Baiklah jika itu mau. Para pangeran tidak sabar menunggu di aula kerajaan. Ayahku adalah seorang raja yang memiliki wilayah terluas. Tentu saja Putri akan di situ. Ayahku adalah pemilik harta terbesar di seluruh negeri. Pasti Putri akan memiliki. Sang putri yang sedari tadinya memerhatikan, terkejut melihat sifat sombong para pangeran yang menyombongkan diri sendiri dan menjelekkan kerajaan lain. Kecewa dengan apa yang dilihatnya, sang putri pergi ke kamarnya dengan menitikkan air mata. Saat ini putri bukan hanya bingung, tapi putri juga takut akan peperangan yang akan terjadi dan membuat rakyatnya menderita. Raja dan ratu turut bingung, lalu menyuruh putri untuk mencari petunjuk kepada sang pencipta. Pergilah putri ke tepi pantai segar untuk bertapa. Setelah 3 hari bertapa, Putri Mandalika kembali ke istana dan mengumpulkan para pangeran di depan aula kerajaan. Terima kasih para pangeran karena telah bersedia berkumpul di tempat ini. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa besok para pangeran akan berkumpul di tepi pantai segar. Saya akan menyampaikan jawaban kepada kalian. Para pangeran menyetujui dengan hal yang diinginkan oleh Putri Mandalika. Keesokan harinya, rakyat kerajaan Sekar Kuning berkumpul di tepi pantai segar bersama dengan pangeran, dan Putri Mandalika datang bersama raja dan ratu berbalut kain warna-warni, rambut terurai panjang di bawah mahkota, matanya yang tegas namun teduh. Setelah ia melihat para pangeran,
Ia berjalan sendiri ke tepi tebing pantai segar. Para pangeran, dengarkan, aku tak ingin melihat peperangan di negeri Lombok ini. Sungguh Aju tak sanggup melihat peperangan dan permusuhan. Maka dari itulah aku memilih untuk menerima lamaran kalian. Ibu ayah, terima kasih telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang. Tetapi takdir sudah menentukan yang terbaik untuk kita semua. Nanti akan muncul nyale berwarna-warni di pantai ini. Biarkan rakyat yang mengambilnya dan untuk dimasak atau ditaburkan ke sawah. Belum mengerti dengan apa yang dikatakan sang putri, Putri Mandalika membalikkan badannya lalu melompat ke lautan. Tuhan Putri. Lima sama dengan putri. Seluruh pangeran, rakyat, dan raja dan ratu melompat ke lautan untuk menyelamatkan Putri Mandalika. Alih-alih menemui Putri Mandalika, mereka malah mendapatkan hewan yang seperti cacing berwarna-warni seperti kain yang dikenakan oleh Putri Mandalika. Setelah kejadian itu, para rakyat pun mengerti dengan apa yang disampaikan oleh Putri Mandalika. Mereka memungut nyale tersebut, lalu ada rakyat yang mengambilnya, ada yang memasak dan memakannya, atau menaburkannya ke sawah seperti kata Putri Mandalika. Para pangeran pergi ke kerajaan mereka masing-masing dengan rasa kecewa. Namun di kerajaan mereka mulai bersifat berkarisma dan baik karena mencontoh Putri Mandalika. Baik, sekian cerita kami dari kami. Mohon maaf jika ada yang salah. Kami tutup dengan para Oh,